Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku, siswa-siswi 98 kelas 11 MIPA. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi ya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan untuk mata pelajaran biologi. Anak-anakku sekalian, untuk pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang bab 4 jaringan hewan ya. Sudah siap semuanya? Pada kesempatan hari ini kita silahkan nanti mempersiapkan buku paket ya, halaman 56 ya, 56, 57, 58 tentang masih kita di jaringan hewan ini ya. Jaringan hewan pengertiannya kemarin ini sekedar mengingatkan, kemarin kita sudah, yaitu kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ ya. Kemudian materinya ya, ulangi lagi, materinya kemarin yang kita bahas itu satu macam jaringan hewan dan sel punca atau stem cell ya. Jadi yang kemarin, pertemuan kemarin kita membahas macam jaringan hewan. Ada 4 macam kemarin ya, kita sudah bahas mulai dari jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan saraf ya. Ada 4 kemarin ya. Kemudian sekarang kita masuk ke sel punca ya. Sel punca atau stem cell. Apa itu sel punca? Oke. Sel punca atau stem cell ya, buku paket halaman 54. Pengertiannya, sel punca adalah sel yang belum terdiferensiasi ya. Jadi dia seperti kayak sel meristem gitu ya. Jadi yang sel sifatnya masih umum ya, sifat untuk membelah, kemudian dia bisa berdiferensiasi atau bisa menjadi sel apa saja. Itu nanti ini makanya disebut sel punca ya. Kemudian sifat dasarnya, satu, mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel khusus yang matang atau matur. Misalkan akan menjadi sel saraf, sel otot, jantung, dan sel darah dan sebagainya ya. Kemudian mampu memperbarui diri atau regenerasi atau reproduksi ya. Ya ini sel punca contohnya seperti ini ya. Ada sel telur ya, ini sel telur kemudian dibuahi menjadi embrio, kemudian ada mengalami perkembangan menjadi blastosit ya, atau blastosul ya, nanti akan menjadi di fase yang morula, blastula itu ya, pada blastula. Nah, di fase kedua ini diambil ya, diambil materinya, kemudian dimasukkan ke kultur ya, masukkan untuk kembangan. Nah ini bisa dijadikan untuk menjadi sel darah, menjadi sel otot, menjadi sel saraf. Nah ini namanya sel yang mempunyai kemampuan untuk diferensiasi atau menjadi sel yang bermacam-macam. Ini sel seperti ini namanya sel punca atau stem cell gitu ya. Oke, kita lanjut pengertian sekarang jenis-jenisnya. Jenis sel punca. Sel punca, satu, berdasarkan potensinya atau kemampuan untuk berdiferensiasinya ya. Dia menjadi apa saja gitu ya. Yang pertamanya namanya topotensi ya. Merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel embrionik awal. Jadi dia bisa menjadi atau berdiferensiasi menjadi semua jenis sel ya. Cirinya itu mampu membentuk berbagai jenis sel, mampu membentuk sel individu yang utuh, mampu membentuk sel yang menyusun plasenta dan tali pusat ya. Contohnya zigot dan morula ya. Ini zigot kan, ini sel telur yang mengalami ovulasi, telur nanti mengalami pembuahan, kemudian nempel di
rahim atau uterus ya, nempel di rahim atau uterus. Uterus nanti dia akan mengalami perkembangan. Ini bisa menjadi semua jenis sel. Nah, ini disebut dengan jenis sel seperti ini namanya topotensi ya. Jadi sel yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel itu namanya jenisnya topotensi. Dan yang kedua, pluripotensi. Apa itu? Yaitu sel puncak yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu eksoderm, mesoderm, dan ektoderm, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik ya. Contohnya plasenta dan tali pusat. Sel puncak pluripotensi ini tidak dapat berkembang menjadi fetus yang utuh. Jadi kalau yang potensi tadi kan dari embrio ya, jadi dia bisa menjadi semua. Kalau ini tidak bisa, dia hanya bisa menjadi 3 ini, ekto, meso, dan endo. Disebut juga dengan sel puncak embrionik atau embryonic system. Jadi kalau di buku yang nanti di pembahasan yang lain berdasar asalnya, nanti ini termasuk sel embrionik atau embryonic stem cell. Contohnya ini dari zigot, kemudian blastosul, berkembang dia menjadi bagian-bagian ini germinal cell, kemudian endoderm, mesoderm, ektoderm. Yang dari ektoderm nanti akan menjadi kulit dan menjadi saraf. Yang bagian mesoderm akan menjadi otot, ya, darah. Kemudian yang endoderm akan menjadi menjadi bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ini yang bagian germ akan menjadi sperma dan ovum. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Tadi itu pluri, sekarang multipotensi. Yaitu merupakan sel puncak yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel hemopog stem cell atau disebut dengan hemopog stem cell yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Ini tidak semua tapi menjadi banyak gitu ya, tidak semua. Sel multipotensi ini berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis yang terdapat di dalam satu darah menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. 2. Sel neural stem cell atau misalnya sel saraf dan sel glia, ini juga di sistem saraf ya. Contohnya ini pada pembentukan monosit atau salah satu sel darah putih ya, darah putih. Ini stem cell, kemudian ini jenis dari sel namanya multipotensi stem cell. Kemudian akan berkembang menjadi 2, jadi limfosit ya, mengalami diferensiasi limfosit ya, akan menjadi myeloid prograde. Yang ini akan menjadi darah ya, akan menjadi darah merah, kemudian dari keping darah atau trombosit ini akan menjadi darah putih. Ini macam-macam darah putih ya. Kemudian dari multipotensi ini akan berkembang, ada yang mengalami diferensiasi menjadi sel antibodi ya, disebut dengan B cell, T cell, natural killer cell. Ini selnya antibodi limfoid progenitor. Oke, ini contoh sel multipotensi ya. Kemudian terakhir yang keempat, ini tadi masih berdasarkan sifatnya ya. Yang keempat merupakan sel puncak yang mampu diferensiasi menjadi hanya satu jenis. Jadi ini hanya satu jenis saja. Yang lainnya yang dapat memperbarui atau meregenerasi diri. Sel
regenerasi atau self renew ya. Contohnya erythroid progenion cell yang hanya mampu berdiferensi menjadi sel darah merah. Ya, itu tadi macamnya jadi ada 4 ya. Kemudian sekarang berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya nanti dibagi menjadi 2. Ya, 1 sel punca embrio, kemudian yang kedua nanti sel punca dewasa. Sekarang kita masuk sel punca embrio dulu ya. Sel punca embrio ini merupakan sel mula-mula yang berkembang membentuk seluruh organ atau pluro tadi yang nomor 2 tadi ya, pluripoten ya. Ini diperoleh dari embrio berumur 4-5 hari pada saat blastosis yang tadi kita bahas di depan tadi itu, dari zigot ya, dari sperma ovum menjadi zigot, zigot berkembang menjadi morula blastula. Di masa blastula ini sel itu diambil ya, itu bisa mengalami diferensiasi dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel, jaringan, organ dalam tubuh ya. Jadi dia ini untuk sel punca tadi itu ya yang jenisnya kalau dari sifatnya tadi pluripoten ya. Contohnya ini ya, di buku paket ada itu di halaman 56 ya kalau salah ya, 56. Itu ada morula, kemudian ada blastosis, ini dari zigot berkembang jadi morula jadi blastula lah. Di masa blastula ini kan ada namanya blastosis, kemudian ini diambil masa sel bagian dalam, diambil kemudian dimasukkan ke medium. Nah, kemudian ini bisa mengalami diferensiasi atau tumbuh menjadi jaringan atau sel yang macam-macam. Ini kan jenis-jenis sel. Ada jaringan otot nih contohnya, ada jaringan darah, ada jaringan saraf neuron, ada jaringan epitel sel usus, ini ada sel Purula Langerhans, ini berarti sekresi ya. Kemudian ada sel hati. Ini bisa menjadi beberapa sel dan nanti akan tumbuh bisa menjadi jaringan menjadi organ. Ini yang disebut dengan sel punca yang asalnya dari punca embrio ya. Asalnya dari embrio, diambil di saat blastosis. Oke. Sekarang kita lanjut ke sel punca dewasa yang kedua. Merupakan sel punca yang sudah dewasa. Biasanya kalau sudah dewasa kan udah nggak membelah lagi, sudah tidak mengalami diferensiasi lagi. Tapi ini ada yang bisa mengalami memiliki sifat sel punca atau mengalami diferensiasi. Hanya mampu membentuk beberapa jenis sel yang segolongan. Nah, kalau berdasarkan sifatnya seperti ini, tadi ini termasuk golongan multipoten. Hanya membentuk beberapa jenis sel yang segolongan. Ya. Sel punca dewasa diperoleh dari jantung, dari otak, dari susun tulang belakang, dari darah, dari pembuluh darah, dari otot rangka, kulit, paru, hati, berfungsi. Ini nanti kalau diambil, dikembangkan bisa untuk alat perbaikan tubuh. Apa karena kecelakaan, apa karena sakit, apa ini bisa mengalami perbaikan tubuh dengan sel punca ini. Ini juga DNA-nya ada di buku paket ya, di halaman 56 ya, 56 bagian atas itu sel punca dewasa. Saya ambilkan dari buku paket ini ya. Jadi ini yang tadi jantung kan. Sel punca dimulai dari jantung. Kan ini dari tulang belakang, dari sumsum tulang belakang. Ada yang di bawah, ada yang bisa menjadi otot yang dari tulang belakang, dan menjadi hati, ya, menjadi hati. Kemudian ada ini
pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa menjadi pembuluh darah sendiri, menjadi sel lemak gitu. Kemudian ini dari otak ya. Dari otak ini bisa menjadi sel darah ya. Kemudian misalkan ini sel sumsum tulang belakang ini bisa menjadi otot jantung, jadi neuron, menjadi sel epitel. Jadi yang menuju ini ya, sumsum tulang belakang bisa menjadi hati atau kerangka gitu, sama ini sumsum ya, sumsum tulang belakang ya. Nah, otak ini akan menjadi sel darah merah, sumsum tulang belakang bisa menjadi jantung atau jantung, neuron, sel epitel. Ini sel dewasa ya. Oke, coba kita lihat lebih dalam, mungkin dengan memahami video akan lebih paham lagi ya. Coba kita lihat videonya. The human body contains organs such as bones, the brain, heart, and reproductive organs. The basic cells that give rise to all of the different cells in these organs are called stem cells. One type of stem cell is an egg cell from a woman that has been fertilized by a sperm from a man. This single cell, called a zygote, is the first cell in a developing human being. It's also called a totipotent stem cell because it can form any type of cell in the body, as well as the umbilical cord and placenta. After a zygote has divided a few times, it becomes an early-stage embryo called a blastocyst. Embryonic stem cells come from the cells inside the blastocyst. Embryonic stem cells are pluripotent. This means they can form any cell in the body, but not the cells in the umbilical cord or placenta. In the lab, embryonic stem cells are donated from leftover embryos created during in vitro fertilization. In vitro fertilization is a procedure to help a woman become pregnant. Another type of stem cell is an adult stem cell. Small groups of these cells are found in some organs, such as the skin, after birth and into adulthood. Adult stem cells are multipotent. This means they can only become a few different cell types related to the organ where they're found. For example, the skin contains a small number of adult stem cells that can divide to create new skin adult stem cells. Or they can become more specialized skin cells to replace those that are lost due to cell aging or damage. In the lab, scientists can now induce or cause a regular body cell, such as a skin cell, to change into a pluripotent stem cell. Like embryonic stem cells, these induced pluripotent stem cells can become any type of cell in the body. Scientists study stem cells to learn how and why they become many different types of cells. In the future, these cells may be used to regrow tissues and organs that have been damaged by injury or disease. Stem cell therapy is a procedure that uses stem cells to treat a disease or condition. Currently, stem cell therapy only treats diseases and cancers of the blood. In leukemia, for example, the patient's bone marrow makes many abnormal white blood cells that can't do their job to fight infection. Over time, these abnormal cells crowd out the production of healthy white blood cells. In stem cell therapy for leukemia,
called hematopoietic stem cell transplantation, a doctor will take a sample of blood or bone marrow from the patient or a donor. In some cases, donor blood may come from a baby's umbilical cord after it's born. These tissue samples contain healthy hematopoietic or blood-forming stem cells. Then, doctors will give the patient chemotherapy drugs or use radiation to kill the abnormal white blood cells and their stem cells. Once the abnormal cells are gone, the doctor will transplant the healthy hematopoietic stem cells from the tissue samples into the patient. These healthy stem cells will make new blood cells, including normal white blood cells, which will allow the body to fight off infections. Oke, itu tadi tentang sel punca ya. Jadi ada yang dari otak ya, yang diambil dari apa tadi? Dari embrio ya, berkembang menjadi pluri tadi ya, pluripoten. Kemudian yang diambil dari sumsum tulang tadi ada, kemudian yang diambil dari kulit ya. Yaitu untuk beberapa pengobatan ya. Jadi bisa untuk membuat yang terakhir dari sumsum tulang ya, untuk membuat antibodi dengan membuat sel darah putih dengan kemoterapi, dimasukkan dengan kemoterapi, sel darah putih yang abnormal tadi dibunuh dengan kemoterapi. Setelah terbunuh kemudian dimasukkan sel baru ya, sel baru dari sumsum tulang tadi akan membentuk sel darah putih yang normal gitu ya. Oke, itu selesai materi kita untuk jaringan hewan, tugas 2 jaringan hewan atau sel punca ya. Sekarang tugasnya seperti biasa kayak kemarin, kerjakan tugas di Google Form yang terkirim. Nah, nanti saya kirim. Kemudian terima kasih dan selamat belajar. Jaga kesehatan dan tetap beribadah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.